Ini adalah 4 cara menentukan tujuan finansial, khususnya buat kamu yang sekarang masih sekolah dan nggak tahu nanti lulus mau ngapain. Atau buat kamu yang sekarang udah kerja, tapi nggak tahu tujuannya apa. Waktu awal gue mulai sharing di sosial media, alasan gue memulai sharing adalah karena emang gue pengen berbagi. Gue ngerasa berbagi itu nggak cuma dalam bentuk uang aja, tapi bisa juga dalam bentuk ilmu. Makin kita berbagi, otomatis rezeki yang mengalir ke kita tuh semakin banyak gitu. Walaupun awalnya itu yang nonton konten gue tuh dikit banget gitu. Kayak gue bikin konten paling yang nonton cuman nggak nyampe 1.000 orang gitu loh. Dan gue udah ngepost video berkali-kali, udah banyak banget video yang gue post ratusan. Bahkan kayak di bulan pertama yang nonton tuh masih dikit banget. Tapi sampai saat itu gue nggak pernah menyerah. Gue rutin sharing ke teman-teman, gue bikinin video sharing seputar bisnis, keuangan. Pokoknya hal-hal yang bisa bantuin teman-teman tuh punya penghasilan. Gue nggak pernah menyerah, dan salah satu hal yang bikin gue nggak pernah menyerah adalah karena gue punya motivasi yang kuat, gue punya alasan memulai yang cukup kuat gitu loh. Nah, makanya gue pengen bilang ke teman-teman, sebelum teman-teman mulai segala sesuatu, kalian harus punya alasan yang kuat dulu. Supaya kalau misalkan teman-teman nanti ketemu masalah di tengah jalan, kalian tuh nggak nyerah gitu aja. Sama halnya ketika dalam menentukan tujuan finansial atau goals kita tuh mau kemana gitu. Kenapa nentuin goals ini tuh penting banget ya? Gue punya analogi kayak gini nih. Misalkan kalian naik taksi online gitu. Kalian ngomong ke drivernya, "Pak, terserah Bapak mau kemana aja," gitu. Nah, nanti driver pasti akan bingung mau bawa kalian kemana gitu. Mungkin kalian akan dibawa muter-muter keliling kota sampai argo kalian habis, dan kalian mungkin akan berhenti di tempat yang sama gitu loh. Argo dalam kehidupan itu adalah waktu yang kalian punya, umur kalian gitu. Jangan sampai nanti kalian tiba-tiba udah 1 tahun berlalu, 2 tahun, 3 tahun gitu. Udah 5 tahun berlalu tapi kalian nggak kemana-mana, dan kalian baru sadar, oh, waktu gue udah habis 5 tahun gitu aja tak kemana-mana gitu, karena kalian nggak tahu mau kemana gitu. Dan makanya kita harus punya goals finansial dulu nih, kita tujuannya mau kemana, supaya kita punya arah yang jelas gitu. Nah, dalam menentukan goal finansial, gue biasa membagi ke dalam 4 tahap nih. Jadi yang pertama itu adalah dari mana kita berasal, yang kedua arah tujuannya kemana, yang ketiga mau pakai kendaraan apa, dan yang keempat itu navigator atau GPS. Kita bahas dari yang dua tahap pertama dulu. Oke, yang pertama dari mana kita berasal. Nah, anggap aja misalkan teman-teman semua berasal dari rumah kalian masing-masing gitu. Oke. Lalu tujuannya kemana? Tujuannya misalkan kita mau pergi ke Monas gitu. Dari rumah kalian mau pergi ke Monas gitu. Dalam menentukan tujuan ini, kalian mulai aja dari sesuatu yang simple. Misalkan kalian mau bayar uang kuliah sendiri, misalkan mau bawa orang tua kalian jalan-jalan, misalkan kalian mau punya penghasilan 5 juta sebulan, 10 juta sebulan. Mulai dari hal-hal yang simple dulu aja. Dan dalam menentukan goals ini nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Semua adalah cocok-cocokan gitu. Cocokmologi gitu ya. Jadi balik lagi ke diri kalian masing-masing, kondisi kalian pengennya apa gitu. Setelah kalian udah nentuin tujuannya, kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu mau pakai kendaraan apa. Misalkan dari rumah kalian mau pergi ke Monas, kalian kan bisa pakai berbagai macam opsi kendaraan. Bisa pakai mobil, bisa pakai motor, bisa pakai kereta misalkan, atau naik busway gitu. Setiap opsi kendaraan ini punya plus minus masing-masing. Ada yang mungkin lebih murah, ada yang lebih nyaman, ada yang lebih mahal, ada yang lebih cepat, ada yang lebih lama gitu. Dan dari setiap opsi kendaraan ini nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Balik lagi cocok-cocokan gitu. Tergantung kondisi kalian lebih cocoknya naik apa gitu kan. Nah, sama halnya dalam tujuan finansial gitu loh. Dalam menentukan kendaraan kalian mau mencapai ke sana, let's say katakanlah misalkan kalian pengen punya 20 juta per bulan gitu ya. Nah, untuk mencapai sana mungkin ada orang yang lebih cocok kerja kantoran, ada orang yang lebih cocok mulai bisnis langsung gitu. Nah, kalau ditanya mana yang lebih benar, nggak ada yang paling benar. Balik lagi, cocok-cocokan. Ada yang orang yang mungkin lebih cocok ketika mereka tuh kerja kantoran, naikin tangga korporasi gitu kan, bekerja di dalam sistem. Ada orang yang mungkin nggak suka, mereka kalau misalkan mulai bisnis kan, mereka akan nemuin ketidakpastian gitu ya. Nah, kalau misalkan mulai bisnis, mungkin mereka bisa nggak diatur-atur sama bosnya gitu. Mereka yang jadi bos atas diri mereka sendiri. Tapi kekurangannya adalah mereka akan menghadapi ketidakpastian gitu. Kita nggak akan tahu yang namanya jualan bisa naik, bisa turun gitu. Nah, makanya cocok-cocokan, kalian lebih cocok yang mana gitu. Ngomongin soal penghasilan itu ada 2 jenis gitu. Yang pertama adalah aktif, dan yang kedua adalah penghasilan pasif. Kalau aktif itu penghasilan yang kalian dapat ketika kalian aktif bekerja, dengan kalian aktif menukarkan waktu yang kalian punya gitu. Misalkan kalau kalian kerja kantoran kan otomatis kalian kerja tuh biasa 8 jam sehari gitu. Kalau kalian mulai bisnis juga sama, kalian bahkan bisa kerja lebih dari 8 jam sehari buat kontrol ngembangin bisnis kalian. Itu penghasilan aktif. Kalau penghasilan pasif itu penghasilan yang kalian dapat dengan kalian berinvestasi gitu. Jadi kalian ibaratnya kalian taruh uang gitu kan, kalian taruh uang, nanti uang itu yang akan bekerja buat kalian gitu. Dengan cara misalkan
Kalian entah itu investasi ke saham, properti, atau kalian beli saham di suatu bisnis. Gimana kalau kalian misalkan sekarang posisinya tuh belum punya penghasilan sama sekali gitu? Apa yang harus kalian lakuin? Kalau misalkan kalian sekarang bingung nih, belum punya penghasilan sama sekali, nggak tahu gimana cara kembanginnya, itu artinya kalian masih kurang pengalaman. Salah satu saran yang gue bisa kasih ke teman-teman adalah kalian perbanyak ilmu dulu aja. Perbanyak pengalaman, perbanyak koneksi. Gimana caranya gitu? Nah, ada 2 cara yang bisa kalian lakuin. Pertama tuh cara gratis ya. Cara gratis ini kalian bisa coba magang. Kalian cari ini perusahaan yang ngebuka lowongan untuk ilmu yang emang kalian mau pelajarin gitu. Misalkan kalian mau belajar jualan, mau belajar digital marketing, ya cari perusahaan yang buka lowongan tentang digital marketing kayak gitu. Nah, apapun skillnya, kalian cari nih perusahaan yang buka magang di lowongan tersebut. Itu cara gratis, tapi cara ini makan waktu dan makan tenaga pastinya. Ada cara kedua yang lebih cepat. Nah, tapi cara kedua ini berbayar gitu. Untuk cara kedua ini, kalian bisa coba ikut kelas, workshop, seminar untuk skill apapun yang kalian mau pelajarin. Dan teman-teman ingat, di sini fokusnya itu bukan cari uang, tapi kalian coba cari pengalaman, cari skill, dan cari koneksi dulu. Karena percaya nggak percaya, kalau misalkan kapasitas diri kalian meningkat, otomatis peluang yang akan bisa kalian lihat tuh semakin luas, semakin terbuka, semakin banyak gitu. Dan percaya nggak percaya, uang akan datang dengan sendirinya. Nah, selanjutnya yang keempat adalah GPS atau navigator. Balik lagi nih ke 4 tahap tadi. Yang pertama kan dari mana kita berasal, dari rumah kalian masing-masing. Yang kedua, tujuannya mau kemana nih? Kita tujuannya mau ke Monas gitu. Yang ketiga, naik kendaraan apa? Nah, ini tergantung kalian cocoknya naik kendaraan apa. Nah, yang keempat, navigator atau GPS. Misalkan kalian dari rumah kalian mau pergi ke Monas, kalau kalian nggak tahu jalan, kalau kalian nggak pakai navigator atau GPS ya, kalian bisa nyasar, kalian bisa muter-muter, kalian habis ongkos waktu, kalian habis biaya gitu kan, kalian habis tenaga juga gitu loh. Nah, makanya kita tuh perlu pakai GPS atau navigator buat ngarahin kita supaya kita melewati jalan yang benar gitu. Navigator atau GPS ini dalam kehidupan finansial itu adalah mentor. Mentor ini tujuannya buat bantu kalian mencapai tujuan finansial kalian supaya kalian tuh nggak ngulangin kesalahan yang sama. Supaya kalian nggak salah jalan. Orang kalau sukses sekali mungkin akan dibilang hoki. Tapi kalau udah sukses berkali-kali, itu biasa ada polanya. Dan pola itu bisa dipelajarin sama kita semua gitu loh. Akan jadi lebih bijak dan pintar kalau misalkan kita belajar dari kesalahan orang tersebut. Supaya kita nggak buang waktu gitu loh. Gimana cara dapetin si mentor ini? Nah, caranya ada macam-macam gitu. Sama halnya dengan cara ibarat cara kalian cari pengalaman gitu loh. Kalian ya ada 2 cara, mau cara gratis atau cara bayar. Kalau cara gratis ya kalian kerja sama dia, kalian belajar sama dia, bantu dia, cari value dulu gitu. Kalian kasih value supaya si orang ini mau mentoring kalian. Kalau misalkan cara berbayar ya kalian beli produknya. Entah itu kalian beli kelasnya dan sebagainya gitu. Jadi itu 2 cara supaya kalian bisa dapat mentor. Nah, dengan itu ya mungkin kalian bisa ajak si mentor ini berpartner ya kan. Percaya nggak percaya, kalian akan lebih cepat lah untuk mencapai tujuan finansial kalian. Gimana kalau misalkan sekarang kalian tuh bingung, oh tujuannya mau kemana gitu, kalian nggak tahu justru mau ngapain gitu. Nah, mungkin teman-teman yang bisa teman-teman lakuin adalah kalian harus jadi generalis yang spesialis gitu. Maksudnya gini, kalian harus perbanyak pengalaman kalian dulu supaya kalian tuh tahu kalian tuh mau fokus kemana, supaya kalian tahu passion kalian tuh apa gitu. Dulu waktu awal gue mau mulai, gue tuh belajar banyak hal. Gue belajar tentang cara ekspor, gue belajar tentang cara impor barang, gue belajar tentang digital marketing ya kan, gue belajar tentang cara bikin landing page gitu, cara advertising, dan berbagai macam hal lah. Yang akhirnya setelah dari gue belajar banyak hal ini, gue pilih beberapa hal yang pengen gue fokusin gitu. Nah, sama halnya teman-teman juga kayak gitu. Kalau misalnya kalian sekarang masih nggak tahu mau ngapain, artinya kalian masih kurang pengalaman. Kalian harus eksplor lebih banyak hal lagi, jadi generalis yang tujuannya supaya nanti kalian bisa tentuin nih, oh gue mau jadi spesialis di yang mana nih. Kenapa kita harus jadi spesialis? Karena logikanya gini, dokter spesialis itu dibayar lebih mahal ketimbang dokter umum. Nah, makanya kalian harus punya spesialisasi skill di bidang tertentu gitu, supaya kalian pun jadi lebih diingat, oh misalkan nama kalian siapa gitu, oh kalian paling jago di bidang ini, kayak gitu. Oke, jadi itu dia 4 cara buat nentuin tujuan finansial kalian. Semoga bermanfaat. See you di next video.